Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Galingrejo kelas 12 IPS 3 akan melaksanakan tugas akhir dalam mata pelajaran sosiologi. Masyarakat lokal, pembuatan keripik singkong sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Guru pengampu Farhan Hadi, SPD. Untuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jovina Apriana dari kelas 12 IPS 3 dengan NIS 11973 dan rekan saya. Saya Lucia Rizala dari kelas 12 IPS 3 dengan NIS 11970. Sebagai usaha perseorangan di bidang makanan yang saat ini sangat berguna dalam membantu perekonomian masyarakat lokal. Seperti yang telah diketahui bahwa usaha makanan yang saat ini makin diminati oleh sebagian besar masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional. Salah satunya adalah usaha makanan ringan berbasis lokal. Didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di setiap tahunnya, sebagian besar adalah usaha mikro kecil. Meskipun sejumlah kecil perusahaan besar mendominasi, perusahaan mikro ini juga dapat menyerap tenaga kerja. Salah satu usaha kecil makanan ringan atau mikro tersebut adalah usaha pembuatan keripik singkong yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Usaha yang dibangun sejak tahun 2015 oleh Ibu Saropah dan suaminya ini tergolong sebagai salah satu usaha makanan ringan yang berhasil membantu perekonomian lingkungan masyarakat. Siklus pertama dalam materi pembelajaran sosiologi pemberdayaan sosial. Yang pertama, keinginan untuk berubah. Menurut pengakuan para karyawan dalam hal ini, mereka mengaku terdorong untuk ikut menjadi bagian dalam pekerja di usaha mikro Ibu Saropah agar bisa menambah perekonomian mereka. Para karyawan yang rata-rata terdiri dari ibu rumah tangga ini terdorong untuk bekerja dalam membantu pendapatan keluarga mereka, di samping suami mereka yang hanya bekerja sebagai petani. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka terdorong melakukan perubahan. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Pada penuturan wawancara oleh karyawan Ibu Saropah, awalnya mereka mengaku sangat pesimis untuk bergabung di usaha mikro kecil milik Ibu Saropah ini. Takut melakukan kesalahan, karena pekerjaan di usaha mikro Ibu Saropah ini memiliki pekerjaan yang dilakukan sebelum matahari terbit, yaitu proses pengupasan singkong. Proses yang paling lama dalam pengolahan keripik singkong. Mereka takut untuk meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga dan memilih bekerja sebelum matahari terbit. Selain itu juga, para pekerja mengaku takut melakukan kesalahan ketika meracik bumbu keripik singkong yang dalam usaha mikro ini terdapat 3 variasi, yaitu original, pedas, dan gurih. Siklus yang ketiga, yaitu rasa memiliki bertambah. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses produksi keripik singkong adalah hal yang sangat diharapkan oleh para pekerja. Dalam produksi ini, setiap proses dalam pembuatan keripik singkong memiliki upah yang berbeda. Mereka akan berusaha untuk bekerja lebih keras lagi dalam melakukan semua proses produksi keripik singkong ini. Siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Menurut pandangan para karyawan, mereka harus dituntut bisa melakukan apa saja dalam proses pembuatan keripik singkong. Karena bagi mereka ini sama saja dengan proses memasak ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Bedanya saja, ini adalah sebagian dari penjualan milik orang lain, dan mereka harus bertanggung jawab atas peran yang mereka lakukan. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Dalam menaikkan target jumlah pemasaran produksi, usaha mikro Ibu Saropah ini adalah mengutamakan permintaan pesanan. Jadi naik atau tidaknya target pemasaran ini adalah kesesuaian pemesanan yang datang dari pelanggan. Dalam hari apa yang jumlah pemesanannya ditentukan pembeli, dalam jumlah itu pula produksi dilakukan.
Pemesanan yang dulunya hanya sebatas antar desa, saat ini akhirnya meluas hingga antar kabupaten atau kota, adalah pencapaian target yang lebih besar dan mereka berharap bisa memperluas cakupan pasar mereka hingga luar provinsi. Siklus keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Di pemenuhan jumlah pesanan itulah yang membuat para pekerja merasa harus bergerak cepat apabila terjadi pesanan besar dan membuat perubahan besar dalam diri para pekerja. Pekerja semakin merubah mindset dalam dirinya. Mereka beranggapan bahwa mereka harus semakin berkembang dari yang sekarang. Mereka mulai berangan-angan bagaimana caranya agar mereka juga nantinya bisa mendirikan suatu usaha seperti Ibu Saropa yang berguna bagi dirinya dan mereka jalankan sebagai mestinya setelah mendapatkan ilmu dari usaha mikro Ibu Saropa. Siklus yang ketujuh atau siklus yang terakhir merasa tertantang dalam upaya pencapaian yang lebih besar. Orientasi masa depan para pekerja berharap suatu saat mereka juga bisa membuka usaha mikro seperti Ibu Saropa. Dengan kemampuan usaha mereka yang telah mumpuni ini, mereka berharap di masa depan mereka juga dapat membantu perekonomian warga-warga sekitar, terkhusus ibu rumah tangga yang ingin bekerja tanpa harus berjauhan dari keluarga. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat lokal di usaha keripik singkong ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemungkinan. Pemungkinan dikaitkan dengan siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah dan juga siklus kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Dalam hal ini, agen berusaha dalam menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat Desa Karangrejo yang dilakukan oleh Ibu Saropah untuk dapat berkembang lebih jauh adalah dengan menciptakan kemungkinan pemanfaatan potensi lokal yang ada di Desa Karangrejo. Dalam usaha mikro milik Ibu Saropah, pada awalnya ia hanya mengajak tetangganya untuk membantu membuat keripik singkong karena kurangnya tenaga kerja dan tetangganya tersebut sedang nganggur. Dan akhirnya mereka terdorong untuk ikut karena ingin menambah penghasilan keluarga mereka. Dan pada pemungkinan ini, juga pemilik usaha yaitu Ibu Saropah berusaha untuk menciptakan suasana yang mampu mengoptimalkan agar para pekerja merasa nyaman. Yang kedua adalah penguatan. Penguatan dikaitkan dengan siklus ketiga, rasa memiliki bertambah, dan siklus keempat, mengembangkan peran dan tanggung jawab, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja, terutama potensi lokal, sehingga mampu untuk memecahkan masalah serta dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penguatan dapat berupa menjaga keberhasilan atau pencapaian hasil yang telah diperoleh dalam proses pemberdayaan melalui usaha keripik singkong di Desa Karangrejo oleh Ibu Saropah. Salah satu yang dilakukan pemilik usaha adalah hasil produksi keripik singkong harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar tidak terjadi penurunan pencapaian atau hasil produksi maupun penjualan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan dikaitkan dengan siklus kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Perlindungan merupakan proses yang melindungi tahapan penguatan yang telah dicapai. Dalam proses pemberdayaan melalui usaha keripik singkong di Desa Karangrejo oleh Ibu Saropah ini, perlindungan ini menjaga agar tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dilakukan tidak mengalami kemunduran dan kegagalan. Yang keempat adalah penyokongan. Penyokongan dikaitkan dengan siklus keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan dukungan agar masyarakat mampu mendapat akses informasi yang lebih besar sehingga memanfaatkan peluang yang ada. Penyokongan yang dilakukan oleh Ibu Saropah adalah dengan melalui bimbingan dan penyuluhan kepada karyawan yang sekaligus adalah warga Desa Karangrejo, agar mampu mengatasi kendala teknis yang terjadi dalam produksi keripik singkong, serta pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pekerjaan yang dilakukan dapat bekerja secara maksimal.
Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dikaitkan dengan siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar, yaitu situasi yang kondusif harus selalu terjaga dan terpelihara. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemeliharaan dalam usaha keripik singkong di Desa Karangrejo adalah proses menjaga kualitas dan kuantitas keberlanjutan terhadap pencapaian hasil pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini dan benar-benar berhasil dalam upaya perbaikan ekonomi bagi warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan masyarakat setempat yang bernama Ibu Aisyah, berusia 31 tahun, ia mengatakan bahwa dengan adanya usaha mikro keripik singkong milik Ibu Saropah ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat. Karena sebagian besar masyarakat menjadi supplier singkong yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan keripik. Dan sebagian kecil masyarakat lainnya menjadi karyawan. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Karangrejo. Narasumber juga berpendapat bahwa tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan dari produksi keripik singkong pada usaha mikro milik Ibu Saropah. Narasumber berharap agar usaha yang dirintis oleh Ibu Saropah dapat menjadi usaha yang lebih besar serta sukses. Dapat disimpulkan bahwa usaha keripik singkong milik Ibu Saropah ini terbukti mampu memberdayakan masyarakat yang mulanya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan hingga bisa mengembangkan kemampuan atas bimbingan Ibu Saropah. Dan setelah mereka bergabung dalam usaha keripik singkong milik Ibu Saropah ini, mereka juga berhasil meningkatkan perekonomian mereka, yang mulanya mereka tidak memiliki penghasilan, hingga akhirnya mereka memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Oh kan, nggak bisa.